Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, GKI Kuitang akan menyelenggarakan ibadah lansia secara online dan selanjutnya akan diselenggarakan setiap hari Sabtu setiap bulan minggu ketiga. Mari kita ikuti bersama. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu, Opa Oma, Kakek Nenek, Eyang Kakung, Eyang Putri, Opung Doli, Opung Boru, dan semua yang dikasihi Tuhan Yesus. Sudah hampir 3 bulan kita tidak berjumpa dalam ibadah lansia di GKI Kuitang. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan baik ya. Bapak Ibu, Oma Opa, hari ini adalah ibadah lansia online pertama kali kita. Walaupun ibadah lansia kali ini tidak seperti biasanya, namun kiranya ibadah online ini dapat memberikan sukacita dan kekuatan bagi Bapak Ibu dan kita semua. Apapun yang terjadi, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan atas kasih setianya. Mari kita menyanyikan terima kasih Tuhan atas kasih setiamu sebagai ungkapan syukur kita. Jemaat diundang berdiri. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Bapak Ibu, Oma Opa yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita masuk kepada ibadah berikutnya, mari kita undang Tuhan Yesus untuk hadir di tengah-tengah kita, sehingga ibadah pada pagi hari ini betul-betul dapat kita rasakan melalui kehadiran Tuhan Yesus di tengah-tengah kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang Maha Baik, sungguh kami bersyukur Bapa atas kebaikan Bapa. Kami boleh hadir
kami boleh bersama-sama bersekutu pada pagi hari ini dengan saudara-saudara kami. Kami mengucap syukur atas dapat terselenggaranya ibadah online lansia GKI Kuitang saat ini. Kami sungguh bersyukur Bapa, sehingga dengan demikian maka iman percaya kami akan kembali dikuatkan. Oleh karena itu Tuhan Yesus, kami mengundang kehadiran Tuhan Yesus dalam ibadah kami, dalam persekutuan kami kali ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Bapa berkenan menguasai hati pikiran kami, sehingga hati pikiran kami hanya tertuju kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Sudah hampir 3 bulan kita berada di rumah. Kalau ditanya bagaimana perasaannya, mungkin jawaban terbanyak adalah bosan. Ya kan? Yang biasanya kita bisa pergi ke gereja, atau latihan paduan suara, atau berpergian bersama anak cucu. Sekarang tidak bisa kita lakukan lagi karena pandemi COVID-19 ini. Bukan hanya perasaan bosan, mungkin masih ada banyak perasaan lain seperti kesal, merasa kesepian, atau perasaan lain yang mungkin kita alami. Ternyata bukan hanya kita yang mengalami, semua lansia mengalaminya. Bukan hanya di Jakarta, di Indonesia ini, tapi di seluruh dunia yang negaranya sudah terjangkit COVID-19 ini. Namun, mari kita lihat kegiatan yang dilakukan beberapa lansia selama masa stay at home ini. Nyiapin daun buat bikin jualan babi bakar daripada ngangkut, gak bisa kemana-mana. Gembala yang baik. Yohanes 10. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Di balik semua kebosanan dan rasa yang tidak menyenangkan, tayangan tadi memperlihatkan bagaimana lansia mengisi waktunya dengan baik. Itulah cara Tuhan mengasihi kita. Sederhana. Seringkali kita tidak menyadarinya karena menganggap sesuatu itu amat biasa. Bahkan sinar matahari pagi yang dulu sering kita sepelekan, tetapi sekarang kita nantikan untuk dapat berjemur karena bermanfaat untuk meningkatkan imunitas tubuh. Itulah cara Tuhan mengasihi. Ada banyak cara Tuhan mengasihi kita. Mari kita bersama memuji Tuhan atas cara Tuhan mengasihi kita. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku.
dan surgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh cara Tuhan mengasihiku. Bapak Ibu, Oma Opa yang dikasihi Kristus, di masa pandemi ini kita memasuki apa yang dikatakan new normal. Apakah new normal dan bagaimana sebagai lansia menyikapinya? Pendeta Guru Jatmiko Septavianus akan menyampaikannya melalui firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati dengan menyanyikan firman-Mu ku pegang selalu. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Mari Bapak Ibu, Opa Oma yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh kami bersyukur untuk hari yang indah yang Engkau berikan kepada kami. Saat ini kami bersama-sama akan mendengarkan pemberitaan sabda firman-Mu. Kiranya Tuhan boleh menguasai hati dan pikiran kami, sehingga firman Tuhan yang akan kami dengarkan ini boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Urapi lidah bibir hamba-Mu ini akan menyampaikan renungan, supaya boleh menjadi perpanjangan lidah Tuhan dalam menyampaikan kebenaran-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Amin. Bacaan akan diambil dari Injil Matius pasal yang kedua, ayat 19 sampai 23. Saya ulangi, Injil Matius pasal yang kedua, ayat 19 sampai 23. Yang demikian. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Archelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Shalom Aleichem, Bapak Ibu, Opa Oma yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya akan memberikan judul untuk renungan kali ini adalah Menanti
tetapi bukan berhenti. Iya, kalau mungkin Opa Oma mendengarkan berisik di sekitar saya, ya karena saya ada di halaman pastori. Tentu saja ada berbagai macam suara yang masuk, ada suara anak-anak, ada suara sepeda motor lewat, dan lain sebagainya. Tetapi inilah suasana yang terjadi di tengah-tengah PSBB DKI Jakarta. Ya, betapa susahnya memang manusia untuk disuruh diam sejenak. Betapa susahnya orang-orang untuk disuruh tinggal diam di rumah. Dan itu memang sifat natural dari manusia. Nggak bisa tinggal diam. Nah, tetapi bedanya sekarang adalah bahwa Bapak Ibu, Opa Oma tinggal di rumah. Nah, saya bisa membayangkan betapa mungkin bosan, mungkin juga merasa terkungkung, mungkin juga merasa sudah capek-capek, pegel-pegel nih seluruh badan ya, karena biasanya bisa aktivitas atau berkegiatan, sekarang tidak bisa. Biasanya bisa pergi ke gereja, sekarang tidak bisa, ke pasar, dan sekarang membatasi diri. Ya, tetapi itu adalah bagian dari sebuah proses yang harus dijalani dalam upaya kita membantu pemerintah menangkal persebaran COVID-19. Nah, banyak cara yang dimunculkan, ada banyak tips-tips sebetulnya yang bisa dilakukan untuk mengisi waktu di tengah-tengah karantina mandiri ini. Ya, ada orang-orang yang punya hobi bertanam, maka pagi dan sore digunakan untuk mengurus tanaman, dan itu luar biasa menghiburkan. Yang hobi masak, waduh, makin enak masaknya, ya. Dan bagi yang bersama-sama dengan cucu, nikmat ya, bisa merasakan betapa susahnya mendampingi cucu, apalagi belajar di rumah. Tetapi itu bagian dari sebuah proses, bagian dari sebuah kerangka perjalanan di dalam kehidupan kita di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Tentunya harapannya adalah tidak berhenti, ya. Memang kita sedang menanti apa? Menanti normalitas yang akan kita jalani. Tetapi tentunya saat menanti itu bukan berarti kita berhenti. Bapak Ibu, Opa Oma yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, belajar dari keluarga kudus, keluarga Yusuf, Maria, dan Tuhan Yesus. Mereka harus berada di pengungsian. Beberapa saat mereka tinggal di sana. Mereka menjadi orang asing di sana. Mereka tidak bebas sebagai orang asing. Tetapi dengan setia, keluarga kudus ini menanti. Tetapi tentunya ketika keluarga kudus ini menanti, kehidupan mereka tidak berhenti. Kehidupan mereka terus berjalan, bahkan Tuhan membentuk mereka, khususnya Yusuf dan Maria, betul-betul siap untuk kembali ke tanah Israel. Demikian yang dikatakan oleh teks firman Tuhan kita ini. Nah, artinya apa? Bapak, Ibu, Opa, Oma yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, masa berhenti sejenak di tengah-tengah pandemi COVID-19. Rasanya memang mungkin membosankan, rasanya mungkin jauh lebih melelahkan ketimbang beraktivitas. Tetapi kita boleh belajar. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan, ada banyak hal yang bisa kita buat, sehingga kehidupan tetap berjalan, bukan berhenti. Justru ketika kita ada di rumah, kita bisa tinggal diam sejenak beberapa saat. Kita ikut ambil bagian dalam rencana besar pemerintah untuk menangkal persebaran COVID-19. Apalagi, mohon maaf, usia lansia adalah usia yang sangat rentan terhadap paparan virus COVID-19 ini. Mungkin orang bilang, ini kan seperti virus flu biasa.
Indonesia kebal dengan itu. Ya, memang dari jenis virusnya, memang ini sama mungkin dengan sejenis virus flu. Tetapi ingat, virus itu bermutasi dan mutasinya berbeda. Dan sekarang dari virologinya atau dari istilahnya percepatan persebarannya COVID-19 berbeda. Ini sangat cepat. Ya, sangat cepat menyebar. Oleh sebab itu, salah satu upaya yang bisa dilakukan persis seperti rekomendasi penelitian dari ahli-ahli matematika dan ilmu alam Universitas Gadjah Mada beberapa saat yang lalu. Satu upaya yang paling mungkin bisa digunakan atau bisa dipakai untuk mencegah atau menangkal persebaran COVID-19 ini adalah membatasi pergerakan, membatasi mobilitas orang-orang. Makanya kemudian dilakukan PSBB. Nah, artinya kalau Bapak Ibu, Opa Oma ada di rumah, kita ikut ambil bagian di dalam upaya pemerintah. Firman Tuhan kan juga mengatakan kita harus mensupport, kita harus mendukung, mendoakan, ikut berupaya di tempat di mana Tuhan menempatkan kita. Artinya kalau pemerintah kita meminta kita untuk PSBB, meminta kita untuk tinggal di rumah, maka tinggallah di rumah. Cuma persoalannya adalah bagaimana kita boleh mengisi waktu kita. Tentunya kita harus mengisi waktu itu dengan cara yang positif. Sama halnya juga dengan keluarga kudus. Tentu Yusuf tidak nganggur di Mesir. Dengan segala keterbatasan yang dimilikinya sebagai orang asing di Mesir, tentunya Yusuf berupaya untuk tetap menghidupi keluarga kudus ini. Untuk terus bekerja mungkin, untuk terus berupaya agar berkat Tuhan tetap mengalir. Nah, mungkin kita berpikir, apalagi yang harus dilakukan Pak Guru? Apalagi yang harus dikerjakan? Toh kami sebagian besar adalah pensiunan. Kalaupun ada yang aktif mungkin beberapa dan tidak semuanya. Ternyata ada banyak hal positif lain yang bisa dilakukan. Supaya apa? Ya, supaya kita tidak terjebak dalam situasi yang namanya cabin fever, demam kabin. Ya, bosen di rumah, terus merasa lelah, merasa capek, nggak ngapa-ngapain, ya, merasa tidak produktif. Oh, ternyata kita bisa lakukan banyak hal. Ya, Opa Oma toh masih tetap baca Alkitab, masih tetap berdoa. Itu bisa menjadi salah satu cara untuk kita terhindar dari cabin fever. Ya, nah memang Opa Oma, Bapak Ibu, memasuki sebuah suasana yang baru butuh yang namanya adaptasi. Ya, sama toh. Banyak juga kalau misalnya ini acara retreat Opa Oma, retreat lansia di sebuah tempat. Kadangkala juga banyak yang tidak bisa tidur toh. Kenapa? Pindah tempat. Sampai kemudian ada yang membawa bantal dari rumah, membawa guling dari rumah, membawa selimut dari rumah. Supaya apa? Supaya bau rumah itu hadir di tempat retreat supaya bisa tidur. Nah, saya mau mengatakan apa? Inilah adaptasi. Ada orang yang cepat beradaptasi, ada orang yang lambat beradaptasi. Tetapi intinya satu, sama-sama beradaptasi. Inilah yang disebut dengan istilah baru, yaitu new normal. Normalitas yang baru, tatanan yang baru. Nah, kalau kita ingat di rumah masing-masing, begitu ya. Karena saya juga mengalami, Bapak Ibu, Opa Oma, ya. Begitu Bunda membersihkan rumah, kadangkala ada kursi atau meja yang digeser. Nah, biasanya tempatnya tidak di situ dan sekarang pindah ke situ. Makanya kemudian saya harus menyesuaikan diri. Dan kadangkala dalam waktu sehari, 2 hari, 3 hari, menyesuaikan diri tidak mudah. Kaki saya masih sering terantuk, kesandung, ya. Tetapi setelah kemudian terbiasa, akhirnya ya nggak apa-apa, begitu ya. Ah, ini cara untuk bagaimana kita beradaptasi di tengah-tengah normalitas yang baru ini. Bukankah pemerintah juga boleh sudah memunculkan atau memberikan panduan terkait dengan normalitas yang baru ini? Misalnya harus mengenakan masker, ya. Kalau oma-oma, ibu-ibu biasanya
mengenakan masker untuk di wajah ya, supaya kulit tetap kencang gitu ya. Nah, sekarang pakai maskernya di mulut. Tetapi ini menjadi standar yang standar yang harus digenapi, dilengkapi, dilakukan, yaitu mengenakan masker. Mungkin opa oma, bapak ibu merasa, loh, pakai masker itu nggak bebas dalam bernafas. Betul, nggak bebas. Tetapi itu adalah itu mau tidak mau harus dilakukan. Nah, oleh karena itu mungkin bagi opa, oma, bapak, ibu, pilihlah masker yang paling sesuai, yang paling nyaman, sehingga tidak mengganggu keluar masuknya udara di dalam tubuh kita. Ya. Kemudian cuci tangan, ya, sebagai orang tua sejak dulu ya menganjurkan anak-anak cuci tangan. Nah, sekarang kita sendiri yang diminta untuk cuci tangan. Ya enggak apa-apa. Kalau orang Jawa bilang, mosok kicah-kicih banyu gitu ya. Masa bolak-balik harus cuci tangan. Tetapi itu standar, prosedur standar yang harus dilalui supaya opa oma tetap sehat, supaya opa oma bapak ibu itu tetap dapat memiliki imunitas tubuh yang baik. Cuci tangan, jangan lupa ya. Pakai sabun ya, dan juga pakai baju opa oma. Ya, jangan sampai cuci tangan nggak pakai baju, gitu ya. Oke. Kemudian yang ketiga setelah cuci tangan tentunya berolahraga. Ya, olahraga apa ya? Sesuai dengan usia, sesuai dengan umur. Jangan kemudian karena merasa pengen supaya tetap sehat, tetap kuat, maka angkat barbel, angkat besi, lari sprint 100 meter. Ya jangan. Disesuaikan opa oma ya, disesuaikan mungkin dengan gerak badan ringan, dengan senam-senam ringan ya, seperti yang seringkali dipraktekkan setiap ada ibadah lansia waktu di gereja begitu ya, tepuk-tepuk ya. Itu menjadi salah satu upaya tetap menjaga kesehatan dengan olahraga tentunya. Kemudian selanjutnya juga memakan makanan yang cukup dengan gizi ya, tentunya ini disesuaikan juga dengan masing-masing opa oma. Bukan persoalan banyak makan, bukan, tetapi kandungan gizi yang seimbang itu yang diharapkan supaya badan fisik tetap sehat. Kalau sehat, imunitas kemudian juga menjadi naik. Nah, kemudian mungkin ada juga opa oma yang bertanya, kapan kita bisa ke gereja lagi? Kapan kita bisa beribadah kumpul-kumpul lagi? Sudah kangen ya. Oke, sekarang mari saya ajak kita untuk melihat. Ketika situasi normal seperti beberapa saat yang lalu, toh opa oma juga berpisah dalam tanda kutip dengan anak dan cucu yang ada di luar kota, bukan? Nah, terus bagaimana opa oma menjalin komunikasi? Ada telepon, ada handphone, ada WhatsApp ya. Nah, sekarang di tengah-tengah situasi pandemi tambah satu lagi, pakai video call. Nah, gitu kan. Kalau dulu hanya dengan suara, sekarang bisa melihat wajah. Nah, ini bisa didaya gunakan, ini bisa dimanfaatkan untuk bagaimana bapak, ibu, opa, oma ini bisa menjalin komunikasi dengan teman-temannya, dengan saudara-saudara seiman. Ya, tapi kami gaptek ya Pak. Kami itu gagap teknologi, kami itu nggak ngerti. Lah, oke. Belajar dari cucu yang ada di rumah, atau belajar dari anak yang bersama-sama dengan bapak, ibu, opa, oma sekalian. Ajarin sedikit. Siapa tahu sebentar lagi Komisi Lansia GKI Kuitang akan menyelenggarakan ibadah dengan cara online. Entah itu pakai aplikasi tertentu. Nah, itu sangat mungkin dilakukan ya. Intinya apa? Selain olahraga, makanan bergizi, mengisi waktu positif dan lain sebagainya, iman tetap terjaga, persekutuan juga tetap terjaga. Intinya adalah membangun sukacita, membangun kegembiraan di dalam diri. Sebab kemudian kalau orang bersukacita dan orang itu gembira, maka pikiran menjadi positif. Nah, kalau pikiran positif itu mikirnya jadi maju.
Prasangkanya juga prasangka positif. Tetapi kalau hatinya sedih, kosong, maka yang ada adalah negatif. Dan kalau sudah negatif, maka prasangkanya juga buruk. Ya, prasangkanya jadi negatif, ngerasanin orang, ya, cari-cari keburukan orang, ngobrolin orang lain, bukan ngobrolin baiknya, ngobrolin jeleknya, cari-cari kesalahan. Dan kalau tidak nemu kesalahan, ya nyinyirin orang lain. Nah, kalau itu yang terjadi dalam diri para lansia, wah, maka itu bukan lagi lansia, ya, tetapi usia lanjut, ya, atau mohon maaf Opa Oma, jangan-jangan malah jadi sialan gitu ya. Dan saya yakin dan percaya pasti kita tidak mau disebut usil, kita tidak mau disebut sebagai sialan, kita tetap mau disebut sebagai lansia, usia lanjut, karena di situ sangat positif kalimatnya, sangat positif kandungan maknanya, yaitu Opa Oma menjadi berkat. Kembali kepada keluarga kudus yang ada di Mesir, sampai pada akhirnya beberapa waktu, mungkin beberapa tahun, mungkin 2 tahun lebih mungkin, tetapi ternyata mereka mengisi dengan baik sampai akhirnya malaikat mengatakan, sekarang sudah tiba waktunya, yuk balik ke tanah Israel. Demikian kata firman Tuhan tadi. Saatnya pun akan tiba Opa Oma, ketika kemudian Tuhan mengatakan Indonesia sudah cukup PSBB-nya. Indonesia pandemi sudah bisa diatasi. Penyakit karena COVID-19 sudah bisa dibasmi. Saat itu akan tiba. Dan sambil menanti itu, jangan pernah berhenti berdoa. Sambil menanti masa itu tiba, jangan pernah Opa Oma berhenti berharap. Jangan Opa Oma berhenti untuk beraktivitas. Karena saya yakin dan percaya, Opa Oma, Bapak Ibu, anggota Komisi Lansia GKI Kuitang pasti mampu melakukan itu. Sebab kekuatan kita bukan dalam diri kita. Kekuatan kita berasal dari Tuhan sendiri. Begitu Opa Oma, terus maju, selamat berjuang, tetap sehat, tetap bersyukur, berpikir positif. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita. Mari Bapak Ibu, Opa Oma yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang ada di sorga, kembali pada saat ini Bapa kami datang menghadap kehadirat-Mu. Kami sungguh mengucapkan segala puji dan syukur kami. Tuhan mengingatkan kami untuk kami boleh tetap menggunakan waktu kami, meskipun kami harus lebih banyak tinggal di rumah. Kami mengisi waktu dengan hal-hal yang positif supaya kami menjadi berkat. Kami juga dapat menjaga hati supaya menjadi gembira dan menjaga pikiran untuk tetap berpikir positif. Mungkin kami juga boleh menjadi teladan bagi orang-orang lain di sekitar kami, khususnya keluarga kami, supaya kami juga terus dapat menjadi berkat melalui pikiran, tutur kata, dan sikap kehidupan kami. Kami berdoa untuk kesehatan kami masing-masing. Kiranya di tengah-tengah usia kami yang lanjut ini, kami tetap dapat menjaga kesehatan sebaik-baiknya. Menjaga fisik tetap bugar, agar imunitas tubuh kami boleh tetap terjaga. Kami tetap melakukan olahraga, kami tetap membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami tetap beraktivitas yang baik, memakan makanan yang cukup kandungan gizinya, supaya kami dapat menanti tetapi tidak berhenti.
Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin saat ini sedang terganggu kesehatannya. Kiranya Tuhan boleh menjamah mereka, Tuhan boleh menolong mereka. Berikanlah kesabaran, ketabahan agar saudara-saudara sepersekutuan kami itu boleh kembali berpulih dari sakit penyakitnya. Kami juga berdoa untuk gereja kami GKI Kuitang. Tuhan boleh menolong gereja kami supaya gereja kami dapat mempersiapkan segala hal, baik sarana prasarana, agar dapat memenuhi prosedur standar untuk pelaksanaan kegiatan ataupun ibadah kembali ke gereja. Oleh karena itu, sebagai para lansia, kami juga mohon pertolongan-Mu Bapa agar memiliki hikmat bijaksana untuk tidak mendorong-dorong atau meminta gereja segera dibuka, tetapi kami tetap mampu bersabar dan memberikan teladan untuk bersabar di dalam segala ketelitian yang ada. Demikian juga kami berdoa untuk pemerintah kami, Tuhan menopang dan Tuhan menolong agar pemerintah kami ini mampu mengatasi dan mampu menangkal pandemi COVID-19 dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami lanjutkan kehidupan kami dengan berpegang pada tangan kuasa-Mu yang perkasa namun penuh dengan kelembutan itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. In the book there is a flower, in the seeds an apple tree, in cocoons a hidden promise, butterflies will soon be free. In the cold and snow of winter, there's a spring that waits to be unrevealed until its season, something God alone can see. There's a song in every silence, seeking word and melody. There's a dawn in every darkness, bringing hope to you and me. From the past will come the futures, what it holds a mystery, unrevealed until its season, something God alone can see. In our ends is our beginning, in our time infinity, in our doubts there is believing, in our life eternity, in our death the resurrection, at the last a victory, unrevealed until its season, something God alone can see. Unrevealed until its season, something God alone can see. Oma Opa, biji-bijian akan tumbuh menjadi tunas, menjadi tanaman yang pada waktunya akan berbunga dan berbuah. Ulat yang menjadi kepompong, pada waktunya pun akan menjadi kupu-kupu yang menawan. Setelah musim dingin, pada waktunya ada musim semi yang menanti. New normal. Berapa lama lagi? Pada waktunya akan berakhir. Tidak ada yang tahu berapa lama lagi. Hanya Tuhan yang tahu. Saat itu akan tiba. Sambil menanti, jangan pernah berhenti berdoa. Jangan pernah berhenti berharap.
Dan jangan pernah berhenti beraktivitas. Terus lakukan bagian kita. Karena Allah sudah terlebih dahulu melakukannya bagi kita. Allah akan terus menjaga kita dalam segala kondisi. Sampai masa tuamu, aku Yesus tetap dia, dan sampai memutih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkanmu. Sampai masa tuamu, aku Yesus tetap dia, dan sampai memutih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkanmu. Bapak, Ibu, Opa, Oma yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lanjutkanlah hidupmu dan isilah hidupmu dengan hal-hal yang positif. Menanti tetapi tidak berhenti. Karena kita yakin Tuhan menyertai kita. Dan terimalah berkat Tuhan. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Oma Opa, demikianlah ibadah online Lansia GKI Kuitang. Terima kasih karena telah bersama-sama bersekutu dan sampai jumpa di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati.